duduk kembali dan kita akan sebelum mulai kita akan berdoa dan kita akan menyanyi dan Ibu minta anak dan Ruben untuk memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih kepada anak Berda yang sudah memimpin kita dalam doa dan Ibu mempersilahkan anak Ibu kembali. Anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Kalau anak-anak sudah siap belajar, Ibu minta supaya kita berdiri untuk tepuk semangat. Tepuk semangat. Kalau semangat, hari ini kita akan belajar tentang aku mengasihi diri, aku mengasihi diriku dan sesama kita. Hari ini kita akan belajar tentang arti mengasihi sesama seperti diriku sendiri. Dan yang kedua, menuliskan contoh-contoh mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dan yang ketiga, menceritakan pengalaman mengasihi teman seperti mengasihi diri sendiri. Anak-anak, perhatikan siapa yang sudah pernah menolong teman yang jatuh. Iya. Kita lihat di gambar sini juga ada. Jadi anak-anak harus perhatikan ini gambar. Anak-anak juga sudah lakukan setiap hari. Nah, siapa yang pernah menjenguk orang sakit? Siapa yang pernah memberikan hadiah ulang tahun kepada teman? Iya, semua anak-anak pintar bukti mengasihi sesama manusia seperti diriku sendiri. Anak-anak, kita harus perhatikan mengasihi sesama seperti diriku
sendiri. Itu kata dasarnya kasih. Kasih itu kita harus bukan hanya menerima, tetapi kita harus memberikan kepada orang lain. Jangan kita hanya mau terima, tetapi kita tidak bisa memberikan kepada orang lain. Itu bukan kasih. Tapi kita harus memberikan kepada orang lain. Ya, kita akan menyanyikan salah satu lagu rohani yang judul Kasih Pasti Lemah Lembut. Ya, Ibu minta supaya anak-anak bangkit berdiri untuk kita memuji Tuhan dalam keadaan siap, tenang. Silakan anak-anak duduk kembali. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Itu yang firman yang pertama. Sedangkan firman yang kedua di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12. Dan pembacaan ini kita akan baca masing-masing atau baca berturut-turut, satu orang satu ayat. Jadi siapa yang sudah dapat silakan baca. Yan Tanesi. Dengan berikut hukum yang terutama, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulan kemudian juga kepada mereka itulah jalur kita karena. Ya, terima kasih karena anak-anak sudah membaca firman Tuhan. Dan Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pembacaan yang tadi kamu sudah baca. Ahli Taurat itu dikenal sebagai orang yang ahli di bidang agama, di bidang hukum agama atau hukum Taurat. Anak-anak, tadi Ibu sudah jelaskan tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius itu. Dan sekarang kita akan bentuk kelompok. Kelompok yaitu kelompok 1, 2, 3. Dan kelompok yang pertama Amora Mani ada, Alvaro Anin, Deret Asbanu, Genesia Kopong, Aprilia Lado. Ya, itu kelompok pertama. Sedangkan kelompok 2 dari Soge, Andra Mesa, Biarno Detan, Septian Uki, Fania Male, itu yang kelompok 2. Sedangkan kelompok 3, Roystan Limrong Chen, 2 Melda Ruban, 3 Julian Rotanesi, 4 Esti Olin, 5 Wari Ate. Sudah bentuk kelompok? Sudah? Nah, anak-anak duduk dengan tenang. Ibu akan membagikan teks untuk anak-anak. Silakan tulis. Harus baca baik-baik baru bisa tulis.
ya. Anak-anak kalau perhatikan ya di lembaran kerja itu, yang nomor 1 itu diskusikan dengan anggota kelompokmu arti mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Langsung tuliskan di sini atau jawab di sini. Kalau dia lebih bisa taruh di sebelah. Yang berikut nomor 2. Contoh-contoh mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itu juga kalau sudah baca habis dan kerja langsung di bawah. Yang berikut, yang ketiga, ceritakan salah satu pengalaman kalian saat mengasihi teman seperti mengasihi diri sendiri. Ceritakan bentuk atau contoh mengasihi kalian lakukan pada siapa serta apa alasan kalian mengasihi sesama tersebut. Langsung jawab di bawah ya. Ya, anak-anak perhatikan di lembaran kertas kerja sudah. Kerja sudah. Nama kelompok nanti tambah ini. Tulis nama kelompok. Ya. Ya, tulis nama kelompok 1. Sudah kok. Ini nomor 1. Silakan jawab dari nomor 1, baru 2, baru 3. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil di depan kelas. Setelah kelompok satu mempresentasikan hasilnya, kelompok lain memberikan tanggapan atau bertanya. Kelompok mana yang sudah selesai? 3, Ibu. Kalau kelompok 3 sudah selesai, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Semua kelompok 3 itu semua maju dan 1 orang yang baca. Halo teman-teman. Halo. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan mengenalkan hasil kami.
mendengar nasihat orang tua, mencuci piring, membersihkan rumah, menghibur teman yang sedang menangis. Kegiatan 3. Masing-masing peserta didik. Ceritakanlah pengalaman kalian saat mengasihi teman seperti mengasihi diri sendiri. Cerita pengalaman saya. Suatu saat saya di sekolah, saya melihat teman sekelasku Daniel sedang duduk sendiri jam istirahat. Tampak rambut sepatunya sangat kusam, bahkan bagian solnya terlepas. Aku tahu pasti dia merasa malu karena ada teman yang mengejeknya. Aku sedih melihat Daniel. Aku tahu rasanya diejek dan tidak punya sepatu bagus. Aku ingat sepatu lamaku masih bagus dan jarang dipakai di rumah. Aku yakin cocok sama Daniel. Setelah saya pulang dari sekolah aku memberitahu orang tuaku. Mereka setuju serta membersihkan sepatu agar terlihat baru. Esoknya saya memberikan sepatu itu kepada Daniel. Daniel menerimanya. Wajahnya terasa senang. Kini kami pun menjadi teman baik. Sekian, terima kasih. Ya, kita tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil daripada kelompok 3 itu sangat memuaskan. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Daniel. Apakah memaafkan orang yang membenci kita itu mengasihi? Ya, terima kasih. Ya, kita tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat dan pekerjaan kasih dulu. Ya. Berikut kelompok 2. Silakan. Halo teman-teman, saya akan presentasi kelompok kami. Mendiskusikan kelompok kami. Kelompok 2. Nama saya Miriam Leta dan di sebelah saya bernama dan sore. 1. Menjelaskan arti mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Membantu orang yang membutuhkan makanan dan minuman dan orang yang sakit. Mengasihi adalah tindakan menunjukkan cinta, kasih, perhatian, dan kepedulian terhadap orang lain yang memberi, mencintai, dan melayani. 2. Menuliskan contoh mengasihi sesama seperti diri sendiri. Membantu teman yang sakit, menolong orang yang sedang jatuh dan sepeda, mendengar nasihat orang tua. 3. Masing-masing peserta didik. Ceritakan pengalaman kalian saat mengasihi teman seperti mengasihi diri sendiri. Tuliskan bentuk sebuah cerita berilah sudut cerita, bentuk atau contoh mengasihi yang kalian dilakukan kepada siapa, alasan kalian melakukan tindakan tersebut. Contohnya, suatu hari
belikan ibu obat dan ibu sembuh. Ya, kita tepuk tangan buat kelompok 2. Demikian dari kelompok kami. Iya. Kelompok 1, 2 bisa tanggapi, kelompok 1, 3 bisa ditanggapi, kelompok diskusi daripada kelompok 2 beda. Iya. Apakah kita memberi hadiah kepada teman hari mengasihi? Ya. Ya, kita tepuk tangan. Ya, kembali ke tempat masing-masing. Berikut kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Nama saya Aprilia Bunilado dengan teman sebelah saya. Orang lagi. Nomor 1. Membantu teman yang sakit. Nomor 2. Menolong orang yang sedang jatuh dari sepeda. Nomor 3. Mendengar nasihat orang tua. Nomor 4. Membantu ibu mencuci piring. Cerita saya. Suatu hari teman saya jatuh dari sepeda dan saya menolong dia. Suatu hari dan saya membantu mengobati ia sampai sembuh. Selamat siang. Ya, kita tepuk tangan buat kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Ada, silakan Daniel. Apakah membagi bekal adalah hal mengasihi? Ya. Iya, kita tepuk tangan. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok masing-masing, ibu guru memberikan kesempatan kepada salah satu anak atau kepada salah satu siswa untuk maju ke depan dan menceritakan salah satu cerita contoh bentuk mengasihi sesama yang telah dilakukan dalam hidup sehari-hari. Daniel bisa? Ya, silakan. Halo teman-teman. Hai. Saat saya ke sekolah, saya melihat seseorang nenek ingin menyeberang jalan dan saya membantunya untuk menyeberang. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan buat Daniel yang ceritakan pengalaman setiap hari. Terima kasih Daniel, silakan kembali. Anak, tadi kita belajar tentang apa? Iya. Membantu orang yang lagi sakit. Iya. Membagi bekal. Jangan membenci musuh. Jangan membenci musuh. Ajudan. Tidak boleh menyimpan dendam. Tidak boleh menyimpan dendam. Tepuk tangan. Iya. Hari ini kita belajar tentang mengasihi diri dan sesama. Yang tadi anak-anak tadi sebutkan itu benar sekali. Jadi
Anak-anak mesti ingat pelajaran yang tadi kita belajar pada hari ini. Puji Tuhan, anak-anak kelas 4 ini semua anak pintar. Ibu tidak membalaskan setiap berkat lewat pelajaran hari ini, hanya Ibu serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita tepuk tangan. Anak-anak akan memberikan lebih mengerti lagi, Ibu akan memberikan tugas mandiri untuk dikerjakan di rumah. Nanti Ibu bagi dan dikumpulkan pada minggu depan. Anak-anak, tadi kita sudah belajar itu mengasihi, dan Tuhan Yesus memerintahkan setiap orang untuk mengasihi dengan tulus. Setiap perbuatan kasih haruslah dilakukan tanpa mengharapkan pujian atau balasan. Tindakan kasih harus lahir dari hati yang tulus dan ditujukan kepada semua orang tanpa memandang perbedaan suku, budaya. Jadi kita merata. Jangan kita pilih kasih. Oh, ini keutamaan ini orang kaya, jadi kita kasih dia. Tidak, atau mengasihi dia. Tapi semua di hadapan Tuhan itu sama. Anak-anak harus mengasihi semua orang seperti anak-anak dikasihi. Perlakukan orang lain seperti anak-anak ini juga dilakukan kepada teman yang lain. Anak-anak akan memperoleh keselamatan dan sukacita jika mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Karena itu, kita harus minta tuntunan Roh Kudus menolong anak-anak agar mampu mengasihi semua orang. Kita akan menutup pelajaran kita pada hari ini, dan itu akan minta seorang anak untuk pemimpin kita dalam doa. Anak Deta. Tadi perempuan, sekarang laki-laki. Sebelum kita berdoa, saya minta kalian berdiri untuk menyanyi bersama. Terima kasih Andra.